Selamat pagi bagi kita semua. Ini semoga kita sehat ya dan semangat terus di pagi hari ini, hari Sabtu. Walaupun hari libur kita mencoba untuk menghabiskan waktu untuk belajar dan juga share apa yang kita tahu ya. Jadi sekali lagi semangat terus walaupun kita di COVID-19. Ya. Oke, saya akan memulai presentasi saya, ya Ibu Bintang ya. Silahkan Pak. Ya, saya tadi sudah dijelaskan juga bahwa saya seorang yang senior di Intel. Saya kira tidak perlu saya ulang lagi. Terima kasih Ibu Bintang untuk perkenalannya. Saya akan mulai dengan bagian yang pertama. Ini tentang apa itu AI, ya. Apa itu artificial intelligence? Ini sebenarnya terminologi yang sudah sering dulu digunakan dan didengungkan ya. Saya akan memainkan sebuah video tahun 1991. Ini 30 tahun yang lewat ya, 31 tahun yang lewat. Judulnya adalah Terminator 2. Saya ambil sedikit video yang potongan videonya ya. Saya share sound juga. Oke. How long do you live? I mean, last, whatever. Bisa didengar suaranya ya, Ibu Bintang? Apakah suara videonya bisa didengar? Bisa Pak, aman. Ya. Live? I mean, last. Ulang lagi ya. How long do you live? I mean, last, whatever. 120 years with my existing power cell. Can you learn stuff that you haven't been programmed with? So you can be, you know, more human? And not such a dork all the time? My CPU is a neural net processor, a learning computer. Nah, ini saya berhentikan sebentar di sini ya. Ini kalimat CPU saya adalah neural net processor ya. Komputer yang belajar. But Skynet presets the switch to read only when we are sent out alone. Doesn't want you to do too much thinking, huh? No. Can we reset the switch? Rotate the two locking cylinders counterclockwise. Do it. Now open the port cover. Pull to break the seal. Good. Now remove the shock damping assembly. You can now access the CPU. Do you see it? Yes. Hold the CPU by its base tab. Pull. Ya, saya lanjutkan presentasi saya. Tadi di video tersebut dimainkan oleh Arnold Schwarzenegger. Dia adalah salah satu aktor terkenal dan pernah menjadi gubernur California di Amerika ya. Jadi saya sedikit bicara di film ini disebutkan bahwa dia mempunyai karakteristik tadi neural net processor ya. Jadi prosesornya adalah neural net. Ini istilah yang ingin saya kenalkan di sini supaya teman-teman mengerti artificial intelligence yang kita bicarakan. Kemudian dia sebutkan juga I'm a learning computer kan. Jadi komputer yang bisa belajar.
kemudian dan juga thinking disebutkan tadi di sana. Thinking, saya berpikir dan ada namanya sesuatu yang meriset dia nantinya sehingga ketika dia keluar pikiran dia tidak diperbolehkan berpikir karena dia dikirim ke suatu misi tertentu. Tetapi intinya adalah dia adalah komputer yang berpikir dan juga komputer yang bisa belajar. Nah, saya sedikit bicara mengenai neural net. Ini kata-kata yang karena umumnya mungkin kita tidak banyak familiar dengan terminologi teknologinya, saya ingin menunjukkan sedikit apa sih yang dimaksud dengan neural net itu. Neural net adalah teknik meniru cara otak manusia bekerja, di mana di otak manusia itu sel-sel otak terhubung sedemikian rupa dan itu yang membentuk kita berpikir dan mengetahui sesuatu. Ini di gambar sebelah kiri, ini adalah foto yang diambil sedemikian rupa sehingga terlihat warnanya berbeda. Ini adalah foto sel-sel otak manusia. Ini hanya sebagian kecil saja. Kita bisa bayangkan otak yang kita miliki di kepala masing-masing mempunyai jaringan seperti ini yang jumlahnya triliunan ya. Sangat-sangat kompleks dan itulah yang membuat kita bisa belajar dan mengetahui sesuatu dan itu yang disebut intelligence. Nah, hal-hal seperti ini yang dicoba seperti saya sarjana komputer yang coba kita tiru ya, kita tiru. Kalau bahasa Inggrisnya kita mimik, kita coba tiru persis dan kita coba jalankan di komputer. Ya, ini yang menjadi konsep-konsep utamanya. Kita hanya meniru ketika kita bicara artificial intelligence dan bicara neural net ini. Kita hanya mencoba meniru apa yang ada di kepala manusia. Nah, kembali ke spesifikasi ke robot yang T800 tadi, menurut saya, ini spekulatif ya, ini akan terjadi suatu saat. Tetapi kita tidak tahu kapan. Robot yang seperti ini, suatu saat mungkin di generasi, ya kalau yang muda sekarang mahasiswa, mungkin di kehidupan kalian, di umur kalian masih sempat melihat hal-hal seperti ini nyata di lapangan, nyata di rumah ya, rumah sendiri. Dan saya sebutkan juga tadi itu adalah film di 30 tahun yang lewat ya. Tetapi setelah 30 tahun berlalu, progres yang kita lihat saat ini baru mulai terasa itu 10 tahun terakhir. Ya, 10 tahun terakhir ada perubahan besar dan itu sedang berlangsung dan semakin cepat. Saya sedikit bicara mengenai detailnya bahwa di 2012 sebuah program komputer yang namanya AlexNet itu memenangkan ImageNet Competition. ImageNet Competition ini adalah sebuah kompetisi yang mengevaluasi algoritma komputer untuk mendeteksi objek dan klasifikasinya di dalam skala yang sangat besar ya. Saya coba jelaskan sedikit dari gambar ini. Mungkin sudah 50 atau bahkan 100 tahun komputer atau elektronik bisa menangkap foto ya, foto. Jadi menangkap foto kemudian kita cetak atau handphone di foto bisa. Tetapi yang menjadi tantangannya adalah bahwa komputer belum bisa memahami di beberapa tahun sebelumnya, katakanlah di 2010 atau 2000 sekitar tahun tersebut, komputer belum bisa memahami bahwa ini adalah seorang anak gitu. Taunya hanya menangkap aja tetapi tidak mengerti cerita atau konteks dari gambar itu sendiri. Nah, gambar bagi kita manusia itu kita sudah bisa memahami semenjak kita kecil, tetapi itu harus kita ingat bahwa karena otak atau komputer di dalam kepala kita itu sangat canggih ya. Sehingga kita bisa mengenali bahwa ini adalah satu objek anak dan juga ini adalah objek kue. Dan anaknya melihat matanya fokus ke kuenya dan dia sangat dari ekspresi wajahnya sangat gembira. Nah, hal-hal seperti ini, kemampuan seperti ini itu sangat sulit bagi komputer, ya. Bahwa ini anak dan dia gembira dan ini mungkin Sydney ya, mungkin dia dapat baju dari orang tua yang baru kembali dari Australia. Hal seperti itu sangat sulit diketahui komputer dan itu yang menjadi kompetisi tadi yang saya katakan kompetisi yang dimenangkan oleh komputer namanya AlexNet itu. AlexNet
di tahun 2012 memenangkan sangat jauh dibanding juara kedua ya. AlexNet bisa menemukan bahwa ini adalah manusia dan ini adalah kue. Walaupun gambarnya sedikit terlalu terang, bagi banyak komputer ini sudah tidak tahu. Mungkin dia berpikir ini tanah, batu, atau seperti apa. Kita sangat sulit untuk komputer memahami. Nah, saya sedikit menjelaskan neural net itu seperti apa. Ini konsep-konsep baru sebenarnya, dan saya ingin memberikan contoh, misal kita mau membuat satu komputer atau software yang bisa membedakan antara apel atau pisang. Ya. Bagi manusia, anak kecil ini tentu sangat mudah ya, tapi bagi komputer itu sangat sulit. Untuk program biasa itu sebagai program biasa, maksud saya kalau bicara sebagai programmer ya, yang biasanya diberikan itu adalah instruksi. Jadi ketika seorang mengatakan saya programmer nih, yang dia lakukan sebenarnya adalah dia memberikan instruksi kepada komputer dan komputer mengikutinya, melakukannya, mengeksekusi. Ya, intinya adalah dia memberikan instruksi. Contoh, untuk membedakan antara apel dan pisang, maka dia akan memberikan jika warnanya merah dan bentuknya bulat, maka katakan itu apple. Kemudian dia buat lagi instruksi, jika kuning dan bentuknya bengkok, maka katakan itu pisang. Kemudian juga tambahkan, mungkin karena ada juga apple yang warna agak kehijau-hijauan ya. Jadi jika warnanya agak kehijau-hijauan, tetapi bentuknya masih bulat, itu apple juga. Seperti itu, jadi dibikin instruksi, dan ketika program itu dijalankan, komputer dihidupkan, maka komputer akan mengeksekusi satu-satu. Warnanya merah atau bulat tidak? Oh tidak. Lanjut lagi. Jika kuning bengkok, ya pisang. Oh iya ini pisang. Gitu. Ya instruksi. Berbeda dengan yang saya sebutkan tadi, neural net, yang T800 robot tadi, istilah teknis itu, ini salah satu istilah teknisnya ya, supervised learning. Kalau kita buatkan dalam bahasa Indonesia ya yang sederhana, kira-kira tunjukkan dan jelaskan gitu, seperti itu. Tunjukkan dan jelaskan. Saya ambil contoh di sini. Kita training dulu. Istilahnya bukan memberi instruksi lagi seperti di sebelah sini, tetapi di sini kita training, kita ajari. Jadi kita menjadi seorang guru, bukan sebagai pemberi instruksi, tapi seorang guru. Nah, kita sebagai guru menunjukkan gambar-gambar apple, kemudian kita sebutkan juga, ini apple ya. Kita tunjukkan lagi gambarnya apple yang lain. Kemudian kita sebutkan juga, ini apple ya. Nah, lama-kelamaan, memang gambarnya sini dibuat komputer, hanya seperti manusia, untuk menunjukkan bahwa dia berpikir seperti manusia ya, tapi yang saya maksud di sini adalah komputer. Nah, kita tunjukkan begitu terus, ini apple, kemudian juga kita tunjukkan, ini pisang. Kita tunjukkan ke dia. Lama-kelamaan, si komputer ini akan mempunyai pengetahuan atau prediksi ya. Oh, kalau merah atau kalau begini maka itu apple. Kalau begitu, maka itu pisang. Nah, setelah dia belajar mungkin beribu-ribu gambar apple ya, kita berikan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu kita berikan, maka setelah itu kita berikan gambar apple, kita jalankan, dia akan memberikan, bisa mengklasifikasi, oh ini apple. Kita kasih pisang, dia akan kategorikan itu pisang. Dan begitu seterusnya ya. Di sini, di gambar ini, saya tunjukkan bahwa si komputer ini juga bisa membedakan antara pisang yang besar, apple yang lebih besar, dan dikategorikan berbeda dengan apple yang kecil. Mudah-mudahan jelas, tapi saya ingin recap lagi ya. Dari AI, kita bicara AI, itu konsepnya adalah mengajari ya, tunjukkan contoh dan jelaskan. Seperti guru nih, kalau di sekolah kita pergi dulu waktu kecil, tunjukkan ini A, ini B, ini C, ditunjukin terus, lama-kelamaan kita sebagai manusia mengerti bahwa itu A dan itu B. Neural net juga seperti itu. Ya. Dan kembali yang bukan AI, dia hanya memberikan perintah. Ini konsep yang sangat jelas bagi orang-orang yang bukan dari background komputer. Ini sangat penting karena
mulai sekarang ada jenis komputer yang baru yang Anda perlu mengajari, bukan sebagai programming yang memberi perintah. Anda hanya perlu mengajari, dan mengajari itu tidak perlu tahu banyak tentang komputer. Anda mau mengajari komputer mengenai hukum, ya Anda perlu menjadi ahli hukum. Anda perlu mengajari komputer tentang bisnis tertentu, ya Anda harus menjadi ahli bisnis tertentu. Ini yang menjadi satu kunci dari artificial intelligence. Mengajari ya, bukan memberikan perintah, mengajari. Ada banyak teknik-teknik lain terkait AI. Kalau Anda tahu sedikit mengenai teknis AI, ada macam-macam, reinforcement learning, macam-macam, tetapi tidak akan kita diskusikan di diskusi hari ini ya. Dan jangan salah, kalau ada yang apapun yang kita punya sekarang itu perkembangan sangat cepat ya. Jadi ahli yang sekarang belum tentu ahli untuk besok. Dan ya. Oke, aplikasi-aplikasi. Saya ingin menunjukkan sedikit, mungkin rekan-rekan sudah tahu, tapi saya ingin menunjukkan bahwa di belakang tersebut adalah artificial intelligence atau neural net. Nah, ini aplikasi yang paling sederhana yang saya kasih contoh. Kalau Anda punya banyak Apple, misalnya di toko Anda bisa ambil aja handphone, bikin softwarenya, nanti langsung kelihatan dia, oh ini Apple yang rusak, begitu. Ya, langsung ketahuan dia. Karena dia bisa membedakan tadi, mana Apple yang rusak, mana Apple yang bagus, dengan cara menunjukkan banyak gambar yang saya sebutkan seperti tadi ya. Kemudian dan tentu ada aplikasi seperti autonomous machine ya, dari mobil, mungkin kita dengar dari internet, Tesla misalnya sudah mulai bisa berjalan sendiri mobilnya. Kemudian juga ada kapal ya, kargo yang mulai bisa berjalan sendiri. Kemudian ada ini kapal ini salah satu yang dikirimkan dari Inggris akan melintasi Laut Pasifik ya. Ini adalah mengulang sejarah yang dulu kapal yang namanya Mayflower melintasi Samudra Pasifik. Dan ini tanpa awak ini, berjalan dengan sendiri. Dan tentu saja ada seperti drone ya. Di drone-drone sekarang banyak yang berjalan di udara tanpa kontrol, dia berjalan dengan sendiri. Dan kemudian ada robot. Saat ini beberapa minggu yang lewat, Elon Musk, CEO dari Tesla, mengatakan bahwa mereka lagi mengerjakan proyek yang membuat robot yang bentuknya seperti manusia. Ini mereka katakan karena di mobil kami banyak mengerjakan hal-hal, mendapatkan ilmu tentang bagaimana mesin bisa bernavigasi di kehidupan nyata, di dunia nyata. Mereka juga akan menggunakan pengetahuan itu untuk aplikasi robot, dan robotnya ini akan bisa bernavigasi di kehidupan nyata ya, di rumah atau di bandara atau di pertanian dan sebagainya ya. Ini masih rencana, kita belum tahu seberapa canggih ini robotnya, tapi sudah officially dipublikasi ya. Ya ada aplikasi-aplikasi lainnya, misalnya seperti yang mungkin bisa di mute ya. Di sini ada aplikasi-aplikasi lain seperti di handphone Anda, ada Google yang bisa Anda bicara, kemudian di Facebook yang ketika kita upload langsung menunjukkan gambar teman kita, dia bisa mengenali, kemudian memberikan sugesti, suggestion supaya kita tag ya. Aplikasi lain itu mungkin ini baru bagi banyak kita. Ini adalah artikel yang ditulis oleh sebuah robot, sebuah software ya yang menggunakan neural net. Ini dia diminta untuk menulis artikel tentang kenapa kita perlu menerima mereka gitu. Ini dia tuliskan, dan ini otomatis ya keluar dari komputer ya. Kalau kita baca nanti mungkin Anda akan terkejut sekali, tidak bisa lagi kita bedakan antara tulisan manusia dengan tulisan komputer. Ini nanti banyak aplikasinya nih kita bicarakan, mungkin nanti Ibu Nina nanti akan bisa lebih seru nanti diskusinya apa yang bisa kita digunakan di bisnis dengan aplikasi kemampuan seperti ini. Dan jangan lupa AI mengalahkan juara dunia Go sekitar berapa bulan yang lewat, tahun yang lewat ya. Ini sangat banyak di media waktu itu karena Go itu adalah satu game yang selama ini belum bisa
komputer mengalahkan manusia, tetapi dengan teknik-teknik neural net, AlphaGo dalam hal ini softwarenya bisa mengalahkan juara dunia ya. Bagian kedua, apa implikasi terhadap bisnis? Ya, ini yang menjadi topik kita paling utama. Nah, di perusahaan-perusahaan besar itu mereka sudah eksploitasi ini artificial intelligence sebanyak mungkin ya, mulai dari autonomous car. Sekarang Tesla adalah perusahaan yang nilainya paling besar ya di semua perusahaan otomotif, padahal penjualannya sedikit ya. Tapi dia yang paling besar karena apa? Ya betul memang karena dia mobil listrik, tapi banyak mobil listrik. Terus apa lagi? Kenapa dia bisa sangat mahal perusahaannya? Ya karena dia bisa berjalan sendiri mobilnya. Banyak investor merasa bahwa Tesla paling bagus di kemampuannya di autonomous vehicle, dia bisa jalan sendiri dan diprediksi mereka akan merajai penjualan mobil di masa depan karena mobilnya yang bisa jalan sendiri duluan ya. Orang akan beli Tesla dan akan lebih percaya pada Tesla dibanding mobil-mobil lain. Kemudian juga perusahaan seperti Netflix ya. Ini kalau Anda tahu itu apa namanya Social Dilemma yang ada film, mereka menunjukkan bahwa di sini juga software artificial intelligence itu yang sedemikian rupa membuat konten dari Netflix itu menjadi menarik karena dia sangat personalized. Ada semacam orang artificial intelligence yang di sana yang berjalan. Kemudian di perusahaan besar seperti Amazon ini di gudangnya itu robot ya, ini robot-robot kecil ini. Ini di gudangnya itu dia menggunakan robot ini banyak sekali sehingga gudangnya bisa menampung lebih banyak barang dan juga bisa meretrieve item tersebut, mengambil item tersebut 2 kali lebih cepat dibanding gudang-gudang jenis lain. Ini kalau kita lihat, Anda bisa search di YouTube bagaimana gudang Amazon itu digerakkan dengan robot-robot ya. Dan juga misalnya seperti saya, yang tugas saya mencari kesalahan-kesalahan di produk di chip misalnya yang kami desain, itu juga kita gunakan artificial intelligence untuk mencari ya bug ya, mencoba mentes produknya di stress test istilahnya. Kita coba dari semua sisi untuk melihat apakah produknya berjalan dengan baik. Itu juga kita gunakan artificial intelligence ya. Dan ketika ada sesuatu yang salah, itu juga tidak mudah untuk mendapatkan memperbaiki kesalahannya, dan kita juga menggunakan artificial intelligence untuk memproses data ya, karena datanya sangat banyak, kalau dilakukan secara manual bisa sangat lama dan tidak efektif. Kita juga gunakan banyak teknik-teknik artificial intelligence di hal seperti itu. Nah, selain yang sukses ada juga yang gagal. Ini adalah proyek dari IBM. IBM sangat terkenal ya, satu perusahaan besar, tapi mereka gagal. Ada produk mereka namanya IBM Watson. IBM Watson ini mereka coba aplikasikan itu di rumah sakit untuk memberikan rekomendasi ke dokter yang sedang menangani kasus-kasus cancer. Nah, rekomendasi ini pada dasarnya membaca dan memahami catatan-catatan medis dari pasien dan mencoba memberikan summary, ringkasan, dan juga rekomendasi ke dokter. Ternyata ketika proyek ini dijalankan, artificial intelligence itu masih belum mampu ya untuk mengerti bahasa manusia. Jadi proyeknya di-cancel setelah kira-kira rumah sakit tersebut menghabiskan sekitar $60 juta. Ini proyek gagal ini dan mereka stop. Sekarang IBM Watson tetap jalan, tetapi mereka lebih berhati-hati untuk mengimplementasikan karena kenyataan di lapangan itu jauh lebih kompleks dari simulasi-simulasi yang mereka lakukan di lab mereka. Oke, saya dari beberapa survei, tadi itu perusahaan-perusahaan besar ya, tapi perusahaan-perusahaan yang lebih kecil ya, ada survei yang diambil tahun 2018 dan 2019, ada kesimpulannya adalah
ada peningkatan adopsi yang cepat untuk hal-hal terkait artificial intelligence yang dari tahun sebelumnya 48% ke 72%. Ini adalah perusahaan-perusahaan di Amerika ya. Kemudian peningkatan persepsi bahwa mereka banyak eksekutif itu mulai percaya bahwa teknologi AI bisa berimbas positif ke industri mereka dari 69% menjadi 94%. Ya. Nah, ada juga hype dan reality. Nah, tadi saya kembali ke robot film yang pertama tadi, itu kan memang sangat jauh ya. Ada robot yang T-800 tadi yang sudah sangat canggih seperti manusia ya. Tetapi itu masih belum terjadi saat ini dan masih cukup jauh sepertinya. Tetapi kata-kata artificial intelligence ini banyak digunakan, jadi ada juga yang banyak berlebihan. Contoh misalnya seperti saya golongkan hype, kemarin beberapa tahun yang lewat, Eselon 3 sempat diberitakan, saya baca bahwa Presiden Jokowi mungkin dia gregetan dengan lambatnya birokrasi kita ya. Dia bilang Eselon 3 dan 4 akan diganti robot. Katanya. Nah, kita butuh kecepatan. Nah, itu adalah tergolong dalam hype karena kita artificial intelligence belum sampai pada level itu untuk bisa menggantikan manusia ya. Yang real itu misal nih, kalau ada yang mengatakan artificial intelligence mempercepat persetujuan atau pemeriksaan bea cukai di Indonesia contoh. Nah itu terasa mungkin itu real projectnya bisa dicapai ya. Kemudian juga ada yang bilang AI akan menguasai dunia seperti tadi film kalau ada yang menonton Terminator 2 itu juga masih hype ya. Yang sekarang artificial intelligence masih belum secanggih itu ya. Yang real itu mungkin seperti ini, robot bisa membantu orang tua di bandara contoh. Bandara kan besar jadi robot tersebut mungkin bisa berjalan dan membantu mengangkat sesuatu dan membawa orang tua tersebut ke gate yang benar gitu ya. Nah itu bisa, itu masih mungkin dilakukan untuk saat ini. Kemudian ada juga AI, artificial intelligence bisa menyelesaikan semua masalah. Semua produk itu dibikin AI-nya ya. Ya mungkin karena teknik-teknik marketing juga ya. Nah AI lagi artificial intelligence lagi populer ya dibilang pokoknya apa aja masalahnya bikin aja AI. Gitu. Ini belum tentu ya. Dan yang realnya itu AI bisa membantu menyelesaikan masalah tertentu yang spesifik. Contoh optimasi proses, menurunkan biaya dan memaksimalkan pendapatan. Harus spesifik dia. Itu mungkin AI baru mungkin bisa lakukan. Nah ada juga nih karena banyak COVID-19 banyak orang Indonesia yang lagi trading ya, trading kripto, trading dolar, emas dan sebagainya. Ada yang mungkin yang orang yang bilang robot trading AI udah pasti untung karena pakai AI. Nah, itu juga hype ya. Yang real itu robot trading AI bisa meningkatkan kemungkinan untung. Ya, tetap ada kemungkinan rugi, tetapi mungkin jumlah keuntungannya lebih besar daripada yang bukan AI. Nah, secara umum di bisnis itu kalau kita dari misalnya Anda mengambil jurusan bisnis atau MBA, ada 3 sebenarnya yang bisa dicapai untuk meningkatkan keuntungan. Satu, optimizing proses ya. Jadi kita lihat proses bisnisnya seperti apa, kemudian dilihat mana yang bisa dioptimize. Nah, dengan dioptimize itulah bisa digunakan artificial intelligence karena dia bisa sedikit cerdas ya. Kemudian kita minimizing cost. Kemudian memaksimalkan revenue. Nah, di 3 bidang ini perlu dilihat jenis bisnisnya apa dan bagaimana AI bisa berkontribusi ke sana. Tentunya ya secara umum sih kalau AI ya ada yang pertama kalau implementasinya ya make better use of your data. Jadi kalau ada data-data Anda gunakanlah dengan lebih baik. Misal kemarin saya ada ketika mengikuti satu presentasi, misalnya nih contoh di Indonesia Anda punya, misalnya Anda jualan ya, jualan online contoh, Anda punya 1000 customer, dari 1000 customer itu waktu Anda kan terbatas, hanya 10 jam satu hari kerja contohnya atau 8 jam satu hari, dari 1000 ini mana yang perlu diprioritaskan.
mana yang perlu dulu dihubungi, diberikan email dan sebagainya ya, atau ya dihubungilah untuk mencoba mendapatkan order ya. Nah ini dari 1000 data itu bisa digunakan, ada teknik-teknik artificial intelligence ya, ada software-software yang Anda bisa gunakan untuk lihat ini kemungkinan siapa nih yang bisa beli gitu ya. Ada nanti bisa ada software-softwarenya. Kemudian juga bisa juga AI dibuat untuk mempersonalize service seperti Netflix tadi ya. Jadi kalau Anda customer is the king karena mereka yang bayar ya, gimana caranya untuk kita membuat personalized service. Jadi misalnya toko dan sebagainya ya bisa dikenali customernya dari AI, bisa mengenali wajah ketika dia datang. Kalau customer yang beli banyak ya tentu langsung dikasih indikasi ke karyawan supaya ini customer khusus nih gitu ya. Jadi ada personalized service-nya. Mereka lebih merasa dihargai karena dikenal dan itu mereka akan lebih happy. Kemudian tentu bisa smarter and more intelligent product seperti mobil tadi, ada yang bisa berjalan sendiri dan juga produk-produk yang ada bisa dibuat dengan lebih intelijen dengan artificial intelligence. Kemudian seperti tadi optimize business process. Saya punya rekomendasi khusus untuk jika Anda punya bisnis atau juga di sini mungkin banyak mahasiswa ya. Ini juga relevan saya kira. Yang pertama, tadi saya katakan artificial intelligence itu sedang berkembang sangat pesat ya. Jadi kita perlu pelajari. Ya, walaupun Anda bukan bekerja di bidang komputer, tetapi justru bidang-bidang Anda yang Anda lihat, pelajari sedikit AI itu seperti apa dan nanti aplikasikan ke bidang Anda. Ya, ini kalau saya berpikir kalau satu perusahaan ya, saya perusahaan sudah menengah atau besar lah ya, minimal satu eksekutif di perusahaan itu harus tahu artificial intelligence itu apa ya, dan kemudian dia bisa memberikan masukan ke semua departemen-departemen ini dari produksi, HR, kemudian finance ya. Aplikasi-aplikasi AI apa yang bisa mereka implementasikan untuk membuat bisnisnya lebih bagus dan lebih menguntungkan. Kemudian juga training karyawan tentang AI. Nah, kalau saya di Intel, kita memang di training, dikasih terus nih, ini ada AI, ini seperti ini loh AI, kira-kira apa sih yang bisa kamu pakai kemampuan seperti ini untuk bidang kamu sendiri gitu ya. Jadi karyawan-karyawan itu diberikan training tentang teknologi-teknologi AI sehingga kita bisa lihat, oh saya punya masalah nih, orang finance contoh punya masalah, saya bisa nih, oh AI kayaknya bisa nih membantu saya. Nah kemudian dengan hal seperti itu saya sebutkan di sini low hanging fruit ya. Di perusahaan itu banyak inefisiensi ya, banyak feature yang bisa ditambahkan juga dan gampang sekali untuk diperbaiki. Tapi hanya perlu mata atau pemikiran yang bisa menemukan itu. Dan biasanya bukan di IT ya, karena orang IT sudah tahu, tapi di bidang-bidang lain ya, HR, production, kemudian tadi finance, marketing, ya, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi salah satu kunci suksesnya sebuah perusahaan mengaplikasikan artificial intelligence ya. Kemudian juga ikuti perkembangan AI di industri terkait. Ini AI ini disruptive technology. Bayangkan kalau robot-robot yang seperti tadi T800 itu ada, sementara perusahaan saingan kita mereka memiliki robot seperti itu, sementara kita tidak punya dan kita saingan, ya saya pikir itu sangat kemungkinan besar perusahaan kita akan kalah ya dan bisa bangkrut. Dan satu lagi saingan bisa muncul dengan kekuatan yang super. Ini yang saya bilang tadi ketika mereka menemukan aplikasi-aplikasi yang di pertama, yang ini, ya perusahaan saingan kita itu bisa sangat kuat karena mereka menjadi sangat efisien. Ya. Oke, saya kira sudah hampir 30 menit ya, atau sudah lebih kali ya, Bu Bintang ya. Saya bisa beberapa menit lagi, setelah itu kita kasih ke Ibu
untuk panelisnya Ibu hari Nina ini, Bu ya. Nina ya Pak. Oke, Oke, nggak ini apa-apa, yang Pak. Sedikit yang lagi. terakhir nih ya, key Yes. takeaway ya. Key takeaway maksudnya kita habis dari seminar ini apa yang Anda bisa bawa gitu ya. Ibarat Anda pergi belanja ya saat ini, apa yang bisa Anda bawa? Yang pertama adalah AI itu sudah lama dibicarakan. Ini bukan barang baru. Sudah dipikirkan bahkan difilmkan. Tadi saya udah bikin film ya. Itu sudah lama. Nah, tapi mengapa menjadi buah bibir saat ini? AI mengalami perkembangan besar semenjak 2012. Nah, ini saya bekerja di perusahaan mendesain chip. Saya tahu persis bahwa AI ini menjadi salah satu pendorong besar sekarang. Hampir semua perusahaan perusahaan-perusahaan besar mengadopsi AI. Jadi ini bukan hanya hype ya. Artificial intelligence saat ini, kali ini bukan hype. Ini memang real, dan kami di perusahaan-perusahaan teknologi besar itu bekerja terus tuh bikin bagaimana membuat komputer supaya lebih canggih, bisa artificial intelligence-nya gitu. Jadi akan Anda melihat banyak sekali perubahan di masa-masa depan. 1-2 tahun ke depan akan Anda lihat beberapa aplikasi besar di mana artificial intelligence semakin masuk ke dalam kehidupan kita ya. Dan impact-nya akan sangat besar. Saya ambil contoh tadi, mobil, truk dan sebagainya itu akan berjalan sendiri. Nah, implikasinya sangat besar bagi kehidupan kita ya. Jalan-jalan tol yang sekarang masih banyak tempat persinggahan truk mungkin, atau jalan-jalan ini mungkin itu akan berkurang di masa depan ya, karena ya truknya sudah bisa jalan sendiri, ataupun kalau ada supirnya sudah bisa makan di dalam truk. Dia bawa makanan dari rumah, truknya jalan terus itu. Karena kalau jalan terus bisa lebih cepat pengembalian modal dari truknya sendiri ya, kalau misalnya Anda adalah perusahaan transportasi. Jadi akan jalan terus karena bisa artificial intelligence-nya bisa menjalankan truknya. Penerbangan cepat dan akan lebih cepat lagi. Nah, ini satu fenomena yang mungkin banyak yang tidak kita sadari ya. Namanya compound interest itu. Jadi maksudnya begini, kalau sekarang ada perkembangan tersebut akan menghasilkan sesuatu yang membuat perkembangan itu makin cepat lagi. Ya, compound interest itu banyak dikenal kalau kita menabung ya. Semakin besar uang kita, semakin besar bunganya. Bulan depan bunga itu akan berbunga lagi kan? Akan berbunga lagi, jadi eksponensial dia perkembangannya. Dan itu sedang terjadi sekarang di artificial intelligence. Oke, kembali lagi ke aplikasi bisnis, itu harus kembali ke 3 poin besar ya. Bagaimana mengoptimize proses, minimizing cost, dan maximizing revenue. Dan artificial intelligence bisa banyak membantu Anda dalam mencapai ini. Ya. Dan saya ulang lagi, perusahaan perlu ya mempersiapkan diri, lihat, pelajari artificial intelligence di bidang Anda, apapun jenis industrinya, artificial intelligence bisa berpengaruh banyak, dan hati-hati saingan-saingan Anda ketika mereka bisa implementasi AI, bisa-bisa pertandingannya ibarat tinju ya, mereka sekali pukul langsung KO kita. Nah, ini harus mempersiapkan diri ya. Dan juga menugaskan minimal 1 eksekutifnya belajar AI. Ya, ini sangat penting karena kalau orang IT yang belajarnya nanti tidak berpengaruh ke keputusan dari perusahaan ya. Jadi harus ada salah satu eksekutif yang misalnya report langsung ke CEO yang sedikit banyak mengerti artificial intelligence ya. Banyak training, saya pikir Raf Guru juga mungkin ke depan bisa membuat training yang sama untuk eksekutif perusahaan ya. Kemudian juga training AI bagi karyawan-karyawannya. Training AI ini mungkin bisa memberikan material-material sehingga ketika karyawannya membaca muncul itu ide, aha moment gitu kan. Oh, ini saya bisa nih. Tadinya saya harus memisahkan apel dan pisang dengan tangan dan karyawannya banyak. Sekarang saya bikin AI saja dengan robot yang sederhana bisa dibedakan
apel dan pisang. Kira-kira begitu, banyak aplikasi-aplikasinya. Ya. Terima kasih, saya kira begitu presentasi saya, Bu Bintang.